radio MCFM ya, Musik City FM, ruang podcast sekaligus ruang ruang studio ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar ya, semoga lancar, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Shadaqallahul azim. Wa kama fil hadis wa su'ila an shaumi yaumin wa iftari yaumin qala dzaka yaum shaumu akhi Dawud alaihi salam. Qala wa su'ila an shaumi yaumil itsnain qala dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya fihi. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda tercinta, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling kita agungkan, manusia pilihan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat MCFM dimanapun berada. Sekarang kita sebetulnya sudah melalui bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Akan tetapi semangat umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh luar biasa. Tidak sedikit majlis taklim, masjid-masjid yang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sudah lewat bulan Rabiul Awal. Ini semangat luar biasa, semangat yang sangat bagus. Tentunya semangat ini harus terus kita dorong. Akan tetapi pula bahwa semangat ini harus berdampak. Berdampak kepada apa? Menumbuhkan dakwah, menumbuhkan ibadah, dan menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Maulid Nabi selalu kita rayakan, Maulid Nabi selalu kita laksanakan, Maulid Nabi tidak pernah terlewat. Segala upaya dilakukan, akan tetapi dampak manfaatnya tidak kita evaluasi. Dampak dan manfaatnya tidak kita lihat. Yang penting ada maulid, bukan itu. Justru yang terpenting adalah dampak daripada maulid itu untuk dakwah. Dampak maulid itu untuk ibadah. Dampak maulid Nabi itu untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, sahabat MCFM yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustadz yang nasional ya, terkenal, mengatakan bahwa barang siapa yang menolak Maulid Nabi maka dia kafir. Barang siapa yang menolak, tidak menerima Maulid Nabi, maka dia telah keluar dari Islam. Nah, tapi ada argumennya. Kata beliau, yang dimaksud dengan Maulid Nabi adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya yang kenapa disebut kafir, karena orang itu menolak kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam yang menolak kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kafir. Jadi dari sisi bahasanya nggak boleh keliru memahaminya. Siapa yang menolak maulid Nabi, maka dia kafir. Menolak maulid Nabi, menolak bahwa Nabi dilahirkan, karena maulid itu artinya adalah waktu atau tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kalau orang menolak bahwa ada waktu, ada tempat di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka udah pasti dia adalah seorang yang kafir, seorang yang keluar dari Islam. Hadirin jamaah MCFM, pemirsa yang berbahagia dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ustadz tadi bilang demikian. Nanti saya juga bisa bilang begini. Orang yang mengadakan maulid juga kafir. Nah, ini hati-hati lagi, ini bahasa, ini soal bahasa ya. Orang yang mengadakan maulid juga bisa disebut kafir. Karena ngadain maulid, ngadain lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kafir juga. Jadi nggak boleh ngadain maulid. Yang boleh itu adalah mengadakan perayaan. Yang boleh itu adalah mengadakan perayaan, karena Nabi nggak boleh lahir lagi. Karena Nabi Muhammad itu adalah khatimil anbiya'i wal mursalin, adalah nabi penutup, nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati. Maulid Nabi bukan maulid Nabi yang kita lakukan, yang kita laksanakan saat ini di berbagai tempat itu adalah perayaan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan maulid Nabi. Perayaan. Ada juga memperingati. Emang salah apa? Kenapa harus diperingati? Jadi yang paling tepat perayaan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa sahabat MCFM dimanapun berada, yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita harus tahu target utamanya adalah bagaimana dengan perayaan maulid Nabi itu kita itu memiliki karakter Rasulullah, memiliki sifat-sifat sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja karakter atau sifat-sifat Rasulullah dan orang-orang yang bersama Rasul, orang-orang yang senantiasa diakui oleh Rasul sebagai umatnya, disampaikan dalam Quran surat Al-Fat ayat 29. Sebagaimana tadi dibacakan bahwa sifat Nabi itu yang pertama adalah asyiddau 'alal kufar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Muhammad dan orang-orang yang bersama Muhammad. Muhammad dan orang-orang yang mencintai Muhammad. Muhammad dan orang-orang yang satu agama dengan Muhammad. Muhammad dengan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad. Yang pertama karakternya adalah asyiddau 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Dalam tafsirnya disebutkan keras hatinya. Betapa keras hatinya seorang muslim, betapa keras hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kepada orang-orang kafir. Ada lagi tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir harbi itu adalah kafir yang memusuhi Islam. Kafir yang terang-terangan bermusuhan dengan Islam, maka kita harus keras hati kita kepada mereka. Yang kedua, ruhama'u bainahum, Nabi dan sahabat
umat para pecinta dan dicintai oleh Nabi itu sangat lembut sesama mereka. Dengan orang kafir, apalagi yang harbi, terutama yang harbi, mereka keras hatinya. Dengan sesama muslim, tidak pandang suku, tidak pandang budaya, tidak pandang apapun, tidak pandang level apapun, Nabi, sahabat, dan orang-orang muslim senantiasa saling menyayangi di antara mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, saudara kandung, bagaikan saudara kandung. Cinta mereka di antara sesamanya sangat tinggi dan sangat besar. Sahabat MCFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Kemudian Nabi Muhammad, sahabat, orang-orang Islam, orang-orang yang bersama Nabi itu, tarahum ruk'an sujada, kamu melihatnya kadang-kadang ruku, kadang-kadang sujud. Jadi ciri umat Islam yang benar, umat Islam yang diakui oleh Rasulullah adalah selain tadi yang dua tadi, yaitu dia rajin ruku, dia rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya rajin sholat, senantiasa melaksanakan ibadah sholat, senantiasa tidak pernah meninggalkan sholat. Untuk apa semua itu dilakukan? Semua dilakukan tidak gratis. Targetnya adalah yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka melakukan semua itu hanya mengharap fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ya, apa yang dimaksud dengan fadl? Ya, fadla minallah, ya, bi ayyatafaddala alaihim fayudkhilahum jannatah. Yang dimaksud dengan karunia Allah itu adalah Allah memberikan keutamaan kepada mereka, kemudian Allah, ya, dengan keutamaan-keutamaan itu, dengan karunia itu, Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, waridwana, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nah, orang-orang yang bersama Nabi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, menurut para ahli tafsir, di wajahnya akan ada tanda. Tanda apa? Tanda bekas sujud. Jadi di wajahnya akan bercahaya. Bukan di dunia, ya. Kalau di dunia bisa saja yang tidak pernah sujud tetapi rajin perawatan bisa saja lebih bercahaya. Itu dia. Tetapi yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud adalah nanti di akhirat orang yang mencintai Nabi, orang yang dicintai Nabi, orang yang senang dengan Nabi, orang yang mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di wajahnya akan ada satu tanda yang membedakan antara dirinya dengan orang-orang umum, bercahaya, bersinar. Sahabat MCFM yang berbahagia, sebetulnya itu target kita merayakan Maulid Nabi, diantaranya adalah bagaimana kita menjadi umat yang mencintai Nabi. Umat yang mencintai Nabi itu ada sifat-sifatnya. Tadi satu, dia sangat keras terhadap kafir hatinya, dan kafir harbi, ya, kafir yang memusuhi Islam. Yang kedua, dia sangat lembut kepada sesama umat Islam. Yang ketiga, dia rajin ruku, rajin sujud dengan target mencapai fadl, karunia dan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud dan lain-lain itu bukan karena manusia, bukan karena popularitas, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat, orang yang bersama Nabi, mencintai Nabi itu, di wajahnya akan terpancar satu tanda bercahaya yang menunjukkan bahwa dia itu rajin sujud ketika hidup di dunia.
Sahabat MC FM yang berbahagia, Maulid, kita kembali kepada Maulid. Apa itu Maulid? Maulid itu hari kelahiran atau waktu kelahiran. Kata Maulid itu berasal dari fi'il madi walada yalidu, lahir. Lahir, melahirkan atau kelahiran. Di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, 12 bulan Maulid. Kalau di kita Maulud bulan Rabiul Awal disebutnya suka sebut Maulid gitu ya. Gitu ya. Pada 12 Rabiul Awal. Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW sebetulnya juga dirayakan ya, oleh Nabi SAW semasa hidupnya, di mana ada sebuah hadis yang tadi dibacakan. Satu waktu Nabi ditanya, ini puasa apa? Sehari puasa, sehari tidak. Lalu Rasulullah menjawab, itu adalah puasa saudara saya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian, ini apa nih puasa hari Senin? Puasa hari Senin. Kenapa hari Senin puasa? Itu adalah hari aku dilahirkan. Itu adalah hari aku diutus menjadi Rasul. Itu adalah hari aku diutus menjadi Rasul. Maka aku berpuasa pada hari itu. Jadi di zaman Rasulullah SAW Nabi merayakan tetapi dengan cara puasa. Jadi bukan dengan berbagai cara yang lainnya. Hadirin sahabat MC FM yang berbahagia, itu ketika Nabi ada itu sudah ada perayaan, tetapi perayaannya ya dengan puasa ya, dengan bersedekah, dengan berbuat baik, dan yang paling jelas di dalam hadis tadi adalah Nabi SAW merayakannya dengan puasa. Maka alangkah baiknya seandainya kita juga di bulan Rabiul Awal kita juga rayakan Maulid Nabi SAW dengan puasa ya. Sahabat MC FM yang berbahagia, nanti kita akan lanjutkan setelah break. Nanti kita akan bahas kenapa ya, kenapa Maulid Nabi ini ada yang menolak dan ada yang menyetujui, dan bagaimana sikap kita. Itu aja, terima kasih. Ustaz, ini ada pertanyaan. Saya tahu sini kelihatan Ustaz ya. Oh iya. Jadi ada pertanyaan satu, apa hikmah yang dapat diambil dari memperingati Maulid Nabi? Sama yang kedua, ada amalan apa aja yang bisa kita lakukan di bulan Maulid? Tanah Abang. Ya. Ya. Kasih Ustaz. Ya, kasih Mas. Boleh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MCFM yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kenapa Maulid Nabi ini ada berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan apa sikap kita, kita akan menjawab dan menyapa sahabat kita, saudara kita dari yang satu dari Tanah Abang, yang kedua dari Bojonggede. Dari Bojonggede yang bernama Arianto Putra, menjelaskan apa hikmah yang dapat diambil dari memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali hikmah, ya. Rahasia, manfaat, keutamaan yang didapat dengan memperingati atau merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali. Misalnya salah satunya adalah silaturahim. Dengan Maulid Nabi maka silaturahim akan tumbuh. Biasanya kalau pengajian-pengajian biasa yang diundang itu orang-orang ustadz-ustadznya dekat. Dengan adanya Maulid Nabi maka yang diundang ustadznya jauh-jauh. Dengan adanya Maulid Nabi maka yang tadinya
jarang pengajian, maka kemudian hadir pengajian. Itu diantara hikmahnya silaturahim. Yang kedua, menambah ilmu. Di dalam maulid Nabi itu dihadirkan ustadz-ustadz untuk membahas dan mengembangkan ilmu. Ya, di situ menyampaikan ilmu, menyampaikan perkembangan, menyampaikan dakwah. Jadi di situ ada thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wal muslimat. Kemudian dengan maulid Nabi juga kita diarahkan, diajarkan untuk senantiasa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, yang paling kita cintai itu seharusnya yang pertama adalah Allah. Allah yang pertama, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian yang lain-lainnya, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara kita. Jadi hikmahnya banyak sekali. Ada juga hikmah ekonomi. Dengan maulid Nabi misalnya, tukang son, ya, tukang tenda, tukang catering, ya, itu bisa laku dan sebagainya. Dengan maulid Nabi juga dibiasakan untuk berbagi beramal. Nah, di situ ada penggalangan dana sedekah untuk memperingati dan merayakan, ya, bukan memperingati, merayakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari Alvin Muharram, Tanah Abang, amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan maulid? Amalan yang bisa dilakukan di bulan maulid tadi, kalau yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu adalah berpuasa. Berpuasa Senin, berpuasa Kamis, berpuasa Ayyamul Bid, itu adalah puasa-puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bersedekah, menyantuni fakir miskin, yatim yang miskin. Kalau yatim kaya nggak usah, dia yang miskin, yatim itu boleh. Tapi kalau yatimnya kaya, cukup jaga hartanya, ya, yatim piatu dan lain sebagainya. Apalagi membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau salawat-salawat yang lainnya. Apalagi membaca Al-Quran, satu huruf pahalanya 10. Itu adalah bukti bahwa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apalagi mendengarkan kajian-kajian, belajar. Itu diantara amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam rangka merayakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sholat, sedekah, puasa, itu adalah ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan, ya, amalan-amalan yang sangat dianjurkan dilakukan pada bulan maulid. Jadi apapun amalan kebaikannya, mudah-mudahan meningkat dengan adanya bulan maulid atau bulan Rabiul Awal. Sahabat MCFM yang dirahmati Allah dan yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Di Indonesia, perayaan maulid itu sangat semarak. Mayoritas, ya, di Indonesia itu merayakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan besar-besaran. Ada yang menghabiskan dana puluhan juta, mungkin ada juga yang bisa menghabiskan dana ratusan juta. Yang biasanya di pengajian biasa jamaahnya 50, di saat maulid, karena berbagai strategi dilakukan, maka jamaahnya bisa misalnya 10 kali lipat atau lebih, ya. Karena mengundang ustadz-ustadz yang jauh, ditambah dengan peralatan-peralatannya yang berbeda, ditambah dengan panggung-panggungnya yang kadang-kadang sangat berbeda dengan kajian-kajian ketika biasanya. Di Indonesia umumnya orang Islam Indonesia merayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ada juga yang menolak.
pertanyaannya, kenapa ada perbedaan di kalangan umat Islam tentang perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Menurut hemat saya, sesungguhnya umat Islam itu semuanya itu pasti merayakan Maulid, tetapi dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang berbeda pendapat itu di mana? Berbeda pendapat itu adalah dalam hal perayaan Maulid yang dilakukan secara besar-besaran. Kenapa itu berbeda pendapat? Karena perayaan Maulid Nabi itu memang diawali, kalau dalam sejarahnya ya, sejak Khalifah Mu'iz Lidinillah, yakni salah satu khalifah dinasti Fatimiyah, pada tahun 341 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad merayakan Maulid dengan puasa. Nah, ini perayaan Maulidnya itu besar-besaran. Menghabiskan dana yang sangat luar biasa, besar-besaran. Ini dilakukan pada tahun 341 Hijriah. Artinya Nabi SAW wafat sekitar tahun 11-12 Hijriah. Jadi jarak antara perayaan Maulid Nabi yang besar-besaran itu, yang besar-besaran tadi, dengan wafat Nabi SAW itu 330 tahunan. Bayangkan. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, baru ada perayaan besar-besaran yang berbeda, itu 330 tahun kemudian. Maka tentu akan ada beda pandangan, akan ada beda pendapat. Maka setelah itu kemudian perayaan yang besar-besaran ini dilarang oleh yang bernama Afdal bin Amir al-Jayus. Nah, jadi dilakukan, ada yang melarang, kemudian dilakukan lagi, disemarakan lagi di masa Amir li Ahkamillah pada tahun 524 Hijriah. Jadi karena jaraknya jauh, itu pendapat pertama ya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi besar-besaran itu pertama kali dilakukan pada tahun 630 Hijriah. Ada lagi yang lebih jauh lagi. Jadi dari kelahiran Rasulullah dari wafatnya Rasulullah kepada perayaan Maulid Nabi yang besar-besaran itu 600 tahunan. 620 tahunan. Maka ya wajar kalau seandainya berada perbedaan pendapat. Pada masa itu memang perayaan Maulid Nabi di masa ini, Mudhafar Abu Sa'id ya, itu dirayakan sungguh besar-besaran ya. Bahkan perayaan Maulid Nabi ini menghabiskan dana sekitar 300.000 dinar, menghabiskan 5.000 ekor kambing. Ini perayaan Maulid Nabi besar-besar sekali. 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, 100.000 keju, 30.000 piring makanan. Tadi dana yang dihabiskan mencapai 300.000 dinar. Sementara satu dinarnya itu adalah 4,25 gram. Nah, secara kasar saya hitung, itu biaya perayaan Maulid Nabi itu sekitar 1,3 triliunan lebih. Betapa besarnya perayaan Maulid Nabi ketika itu. Dan luar biasa. Ternyata perayaan Maulid Nabi di masa itu dampaknya itu sangat luar biasa, di mana perayaan Maulid Nabi menghadirkan orator-orator, penceramah kondang, dan di saat itu yang tadinya umat Islam lemah ya, yang tadinya umat Islam semangatnya kendor, dengan adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi semangat, dan bahkan dalam banyak perjuangan umat Islam menang. Hadirin sahabat MCFM yang berbahagia, di masa itu juga para ulama banyak yang menentang, karena kan ada hadis yang mengatakan bahwa bahwasannya di dalam Islam itu hanya ada 2 id,
hanya ada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi menyatakan dan menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi itu bukanlah perayaan hari raya, ini hanya merupakan syiar. Jadi perayaan Maulid Nabi itu digunakan hanya untuk menyemangati umat Islam. Dan terbukti dengan perayaan Maulid Nabi, semangat juang, dakwah, ibadah, cinta Nabi itu menciptakan umat Islam yang sangat heroik di masa itu. Hadirin sahabat MCFM yang dimuliakan oleh Allah yang berbahagia. Bahkan ada satu waktu perayaan Maulid Nabi itu diisi dengan acara-acara yang mendunia. Di antaranya apa? Di antaranya misalnya ada sayembara penulisan karya sastra. Waktu itu penulisan karya sastra mengenai sejarah Rasulullah SAW. Siapa yang mampu menulis dengan bahasa yang paling indah, maka dia akan menjadi pemenang. Dan ternyata pemenangnya itu adalah Al-Barzanji. Dan sampai saat ini di berbagai tempat kalau perayaan Maulid Nabi itu dilaksanakan dengan membaca kisah-kisah Rasul yang ada dalam Al-Barzanji. Dan karya itu mendunia di mana-mana dibaca, di mana-mana ada kitab itu digunakan. Luar biasa memang perayaan Maulid Nabi di masa itu. Hadirin sahabat MCFM yang berbahagia. Jadi kenapa berbeda pendapat? Ya karena jarak wafatnya Rasul dengan perayaan Maulid Nabi yang besar-besar itu sangat jauh. Sehingga ada 2 pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan itu bid'ah. Hadirin yang berbahagia. Kelompok yang membolehkan, bahkan ada yang menganggap itu sunnah. Sunnah pakai hadis yang sama dengan kelompok yang menolak. Misalnya hadisnya kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Itu hadisnya sama, redaksinya sama, cuma pemahamannya berbeda. Yang menolak itu membaca hadis itu dengan tekstual. Kullu bid'ah dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Hadisnya sama. Sekarang yang membolehkan, bahkan yang menganggap sunnah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, menyatakan dan memahami hadis itu dengan kontekstual. Kullu bid'ah dhalalah, yang dimaksud dengan kullu di situ bukan kullu lil am, tetapi kullu lil khas, yang maknanya ba'du. Jadi kata kullu di situ bukan berarti seluruh, tapi maknanya adalah ba'du, sebagian yang bid'ah itu adalah sesat, dan sebagian yang sesat, dan yang sesat itu pasti masuk neraka. Jadi sebagian. Jadi hadisnya sama, dalilnya sama, tetapi pemahamannya berbeda, maka menghadirkan 2 pemahaman yang berbeda. Hadirin sahabat MCFM yang berbahagia. Umumnya yang merayakan Maulid Nabi itu karena biasa di daerah tersebut merayakan, atau karena bertemu dengan gurunya yang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang tidak merayakan, biasanya umumnya karena ketemu dengan gurunya yang tidak merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di Indonesia itu umumnya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagai umat Islam tentu sangat mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berpendapat bahwa yang melakukan dan tidak melakukan itu pada dasarnya adalah karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang merayakan karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa cinta itu harus diungkapkan,
dengan kegiatan-kegiatan yang kelihatan syiarnya. Yang menolak juga karena cinta, karena Nabi dulu tidak melakukan maka dia tidak melakukan. Nah, Nabi melakukan dengan puasa, bukan dengan melakukan dengan perayaan-perayaan yang besar. Nah, itu dua pendapat yang berbeda. Hadirin sahabat pemirsa MCFM yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Karena di kita umumnya merayakan, apa yang harus kita lakukan? Yang terpenting tadi, bahwa merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam targetnya adalah menumbuhkan dakwah. Jadi kita umat Islam harus terus mengoreksi perayaan Maulid Nabi yang besar-besar ini, yang luar biasa ini, yang semarak ini, kita koreksi. Apakah mampu membangkitkan dakwah? Jadi ngecek keberhasilan perayaan Maulid Nabi itu ma ba'dal maulid, ma ba'da ihtifali maulid. Apa yang terjadi setelah perayaan Maulid? Misalnya sebelum perayaan Maulid, kajian-kajian diisi 20 orang, maka harusnya setelah Maulid itu bertambah. Gitu. Yang tadinya jamaah subuh hanya satu baris, setelah perayaan Maulid harusnya menjadi 2 baris. Yang tadinya zakat tidak diketahui atau tidak dilakukan, terutama zakat mal, maka setelah perayaan Maulid ini menjadi dilakukan dan menjadi semarak. Itu. Jadi dengan merayakan Maulid kita harus evaluasi apakah menambah dakwah, apakah menambah ibadah, dan apakah menambah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MCFM yang berbahagia dan dimanapun berada, karena waktu yang sudah hampir maghrib, maka marilah kita dengan adanya bulan Maulid ini, bahkan kita sudah melewati bulan Maulid ini, ada yang menyatakan ini Maulid yang ke-32, 33 dan seterusnya. Perayaan Maulid Nabi ini mudah-mudahan bisa kita refleksikan dalam dakwah kita, bisa kita refleksikan dalam ibadah kita, bisa kita refleksikan dalam kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabat MCFM yang berbahagia, marilah kita akhiri kajian kali ini dengan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaih. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Rabbana innaka antal wahhab. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ajarilah kami untuk senantiasa mencintai Engkau, mencintai Rasulmu melebihi cinta kami kepada selain Engkau dan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa berada jalan yang benar, yang diridhoi oleh Engkau. Ya Allah, jadilah kami sebagai kekasih Engkau dan kekasih Rasul Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.